Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Abdullah Mumtaz dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan, Jurusan Kesehatan, Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang evaluasi menggunakan model DeLearn dan McLean. Topik pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama pengenalan McLean dan DeLearn, yang kedua komponen McLean dan DeLearn, yang ketiga pengukuran keberhasilan sistem informasi McLean dan DeLearn, yang keempat aplikasi model McLean dan DeLearn, yang kelima kesimpulan dan rekomendasi. Model DeLearn dan McLean adalah sebuah model yang digunakan untuk mengukur kesuksesan dari sistem informasi. Model ini dikenal sebagai model yang sederhana tetapi dianggap cukup valid oleh para peneliti. Model DeLearn dan McLean tercipta berdasarkan kajian teoritis dan empiris mengenai sistem informasi yang tercipta oleh para peneliti pada sekitar tahun 1970-an dan 1980-an. Sejarah dan perkembangan model Delon dan McLean. Di tahun 1992 sampai model awal, Delon dan McLean mengidentifikasi 6 dimensi utama untuk mengukur kesuksesan sistem informasi. Yang pertama, kualitas sistem, sistem quality, mengukur performa teknis sistem, termasuk kemudahan, penggunaan dan keandalan, kualitas informasi, menilai keakuratan, relevansi, dan kelengkapan informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, penggunaan atau use, mengukur sejauh mana sistem digunakan oleh pengguna. Yang keempat, kepuasan pengguna, menilai tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem. Yang kelima, dampak individual impact, mengukur efek sistem terhadap kinerja individu. Yang keenam, dampak organisasi, organisational impact, menilai kontribusi sistem terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Pada tahun 2003 sampai revisi model, sebagai respon terhadap kritik dan pengembangan teknologi Dillon dan McLean merevisi model mereka dengan menambahkan kualitas layanan, yaitu service quality, menilai dukungan yang diberikan oleh penyedia layanan TI. Yang kedua, manfaat bersih, net benefit, mengganti dampak individual dan organisasi dalam suatu variabel yang mencerminkan manfaat keseluruhan dari sistem. Selanjutnya, mengakui hubungan dua arah antara penggunaan dan kepuasan pengguna menunjukkan bahwa keduanya saling mempengaruhi. Berikut komponen modal Dillon dan McLean. Yang pertama, kualitas sistem atau sistem quality, mengukur performa teknis sistem informasi, termasuk kemudahan penggunaan, keandalan, fleksibilitas, dan waktu respon. Yang kedua ada kualitas informasi atau information quality, yaitu menilai kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem seperti keakuratan, kelengkapan, relevansi, dan ketepatan waktu. Yang ketiga ada kualitas layanan atau service quality, menilai kualitas dukungan yang diberikan oleh tim IT atau layanan pendukung lainnya, mencakup responsivitas, kepedulian, dan kompetisi dari penyediaan layanan. Yang keempat, penggunaan sistem atau system use, mengukur sejauh mana sistem informasi digunakan oleh pengguna, baik secara sukarela maupun wajib, termasuk frekuensi dan intensitas pengguna. Yang kelima, ada kepuasan pengguna, user satisfaction, menilai tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi yang sering dipengaruhi oleh kualitas sistem, informasi, dan layanan yang diterima. Yang keenam, manfaat bersih, net benefit, mengukur efek sistem informasi pada kinerja individu dan organisasi seperti peningkatan produktivitas, efisiensi, operasional, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran keberhasilan sistem informasi. Bagaimana model model Dillon dan McLean dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem informasi? Dalam mengukur keberhasilan sistem informasi dengan model Dillon dan McLean, dapat melihat dari kelengkapan komponennya. Contoh pengukuran keberhasilan sistem informasi menggunakan model Dillon dan McLean. Itu yang pertama, kualitas sistem. Seberapa cepat EMR membuat data pasien, apakah sistem sering error atau tidak,
tampilan antarmuka yang mudah digunakan. Yang kedua, yaitu kualitas informasi. Apakah data pasien lengkap dan akurat, informasi diperoleh secara real time, format laporan mudah dibaca oleh dokter. Yang ketiga, kualitas layanan. Tim IT cepat menanggapi gangguan, ketersediaan pelatihan penggunaan sistem, helpdesk selalu siap 24/7. Yang keempat, penggunaan sistem. Seberapa sering dokter dan perawat menggunakan EMR, niat mereka untuk terus menggunakan sistem dalam jangka panjang. Yang kelima, kepuasan pengguna. Survei kepuasan staf medis terhadap sistem, persepsi apakah sistem membantu pekerjaan mereka. Yang keenam, manfaat bersih. Waktu pelayanan pasien lebih singkat, jumlah kesalahan medis menurun, efisiensi proses administrasi meningkat. Aplikasi model Delun dan Maclean. Contoh aplikasi model Delun dan Maclean antara lain yaitu model Delun dan Maclean dapat menilai keberhasilan SIM-RS lewat 1. Kualitas sistem. Sistem harus cepat dan mudah digunakan staf medis. Yang kedua, kualitas informasi. Data pasien harus akurat dan lengkap. Yang ketiga, kualitas layanan. Tersedia bantuan teknis dan pelatihan. Yang keempat, penggunaan. Sistem digunakan rutin untuk mencatat dan pelayanan. Yang kelima, kepuasan pengguna. Staf merasa terbantu dan nyaman dengan sistem. Yang keenam, manfaat bersih. Pelayanan pasien lebih cepat dan efisien. Yang kedua, bagaimana model ini dapat digunakan untuk meningkatkan keberhasilan sistem informasi. Model ini membantu mengidentifikasi bagian sistem yang lemah, misalnya kualitas informasi kurang baik atau layanan kurang responsif. Dengan memperbaiki aspek tersebut, sistem menjadi lebih mudah digunakan, memuaskan pengguna, dan menghasilkan manfaat nyata seperti efisiensi kerja dan peningkatan pendapatan. Kesimpulan, model Delun dan Maclean membantu kita memahami sejauh mana sistem informasi berhasil digunakan dalam suatu organisasi. Model ini menilai dari berbagai sisi, seperti kualitas sistem, informasi, layanan penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat yang dihasilkan. Keenam aspek ini saling berkaitan dan memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja sistem informasi. Rekomendasi. Sebagai rekomendasi, organisasi sebaiknya menggunakan model ini untuk mengevaluasi sistem informasi yang dimiliki. Dengan begitu, kelemahan dapat diidentifikasi lebih cepat dan perbaikan bisa dilakukan secara tepat. Model ini juga berguna sebagai panduan saat merancang atau mengembangkan sistem baru, agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mendukung tujuan organisasi. Mungkin cukup itu, sekian dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.